Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung. KPK melakukan inisiatif Bung Firdaus ya di balik topeng buramnya KPK ya. Banyak komisioner yang bermasalah Bung Firdaus. Tapi KPK mengundang para capres untuk melakukan komitmen pemberantasan anti korupsi. Nah, sebenarnya ini penting ya, karena inisiatif pemberantasan korupsi itu stakeholder paling penting adalah Presiden, Bung Firdaus. Kalau komitmen presidennya tidak kuat ya, atau dia cuma melihat itu adalah masalah ya sehari-hari, ini pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan pernah selesai ya. Ketika pemberantasan korupsi tidak selesai, tentunya ini adalah ekonomi biaya tinggi, Bung Firdaus, dan berakibat kepada ekonomi masyarakat tidak berjalan dengan baik, dan ya kemiskinan tetap ada, Bung Firdaus. Iya, betul, Bung Medi. Jadi pada Rabu malam, akhirnya para kandidat capres dan cawapres itu menghadiri undangan KPK untuk menyampaikan komitmen dan pendapat mereka tentang anti korupsi, integritas, baik itu pencegahan ataupun apa yang akan mereka lakukan ketika mereka nanti terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan kalau kita bicara isu anti korupsi adalah isu yang menjadi salah satu leading isu di dalam demokrasi di Indonesia. Karena kalau kita ingat sejak awal Orde Baru gitu ya, atau bahkan zaman Orde Lama gitu ya, sampai akhir pasca reformasi saat ini, kita masih berkulindan dengan persoalan korupsi. Tidak hanya korupsi dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan negara, artinya keuangan, kerugian keuangan negara, tetapi juga korupsi yang melibatkan para pihak lain, Bung Meldi, begitu. Dan ini menimbulkan dampak tidak hanya dalam konteks berkurangnya layanan atau berkurangnya hak dasar publik begitu, tetapi juga bisa berdampak ke dalam bagaimana budaya bersih atau budaya anti korupsi, bahkan bicara tentang etika dan nilai itu menjadi persoalan di publik kita. Maka dari itu gitu ya, dengan hadirnya mereka pada Rabu malam kemarin, KPK ini menunjukkan kita kira-kira bagaimana masing-masing komitmen anti korupsi dan program-program yang mereka tawarkan dalam pemberantasan korupsi, Bung. Dan menarik, kita bisa melihat dari tiga pasang kebetulan yang melakukan presentasi adalah capres, yaitu Anies Baswedan, Prabowo, dan Ganjar. Dari tiga orang ini kita melihat kira-kira bagaimana mereka melihat persoalan korupsi dan integritas Indonesia, baik apa yang mereka menjadi pokok persoalannya, kemudian apa yang mereka tawarkan. Dan dari sini sebenarnya kita bisa menilai, Bung Meldi, kira-kira dari tiga orang capres ini atau tiga pasang capres-cawapres ini, mana yang paling mengerti akar persoalan korupsi di Indonesia dan mana yang paling bisa menawarkan resep pemberantasan atau penguatan pemberantasan dan pencegahan korupsi Indonesia yang paling baik. Itu yang akan kita lihat dan kita nilai nanti, Bu Meldi. Ya, ini detail-detailnya kita belum dapat, Bung Firdaus. Kita harap hari-hari berikutnya detailnya itu mulai dibicarakan oleh capres-capres ya, tidak hanya sekedar bentuk-bentuknya agitasi-agitasi anti pemberantasan, tapi secara teknokratik itu bisa dilaksanakan, sehingga saya kira skor atau peringkat kita ya, korupsi kita di dunia juga udah mulai parah, Bung Firdaus ya. Nah, itu adalah alat ukur nanti dan bagaimana dia punya target skor-skor yang ya terutama harus naiknya signifikan gitu ya, nggak naiknya landai sekali. Nah, ini yang kita berharap, sekarang skornya sekitar 30, Bung Firdaus ya. Nah, ini kita berharap Iya, kita di peringkat seratusan untuk CPI ya, ratusan ini kita persepsi harus, indeks corruption dan ya. tentunya dalam kampanye kita nggak bisa buktikan, tapi logika atau cara bekerjanya capres ini, eee, bagaimana korupsi ini habis sehabis-habisnya, ini yang perlu terlihat di publik, Bung Firdaus. Iya, betul, Bung Meldi. Jadi paling tidak di dalam rangka 5 tahun atau ya masa jabatan mereka, kita bisa melihat kira-kira apa yang menjadi persoalan dasar prioritas mereka di dalam baik itu pencegahan atau pemberantasan korupsi, Bung Meldi. Dan kalau kita lihat, ya kita coba bandingkan ya dari pidato mereka, begitu paling tidak tiga orang capres ini. Pertama kalau kita lihat yang cukup memahami konteks persoalan gitu ya, terlepas dari apapun, artinya kita bisa menilai bersama-sama begitu, cukup paham persoalan anti korupsi, kemudian bagaimana mengatasinya. Kita lihat pertama dari Anies Baswedan. Anies Baswedan itu cukup, ya saya pikir cukup paham ya, karena dia pernah menjadi Dewan Etik KPK, kemudian juga menginisiasi program-program anti korupsi begitu ya.
Anies Baswedan itu menekankan kembali bagaimana menguatkan KPK, Bung Meldi. Peran KPK sebagai pemberantasan korupsi, begitu. Mulai dari persoalan etik di KPK, kemudian bagaimana undang-undang KPK, termasuk juga menegakkan integritas, termasuk juga bagaimana pasal-pasal atau hal-hal yang harus didorong di dalam mempercepat pemberantasan korupsi, Bung Meldi. Misalnya persoalan LHKPN, kemudian undang-undang RUU perampasan aset, termasuk juga bagaimana memberikan efek jerak kepada pelaku koruptor, begitu. Jadi saya pikir Anies cukup clear idenya, begitu. Paling tidak dari sisi pokok-pokok persoalan. Akar masalah itu cukup baik diuraikan oleh Anies Baswedan, begitu. Nah yang kedua yang cukup paham juga adalah Ganjar Pranowo, Bu Meldi. Walaupun Ganjar tidak mengurai secara lebih detail kira-kira apa yang menjadi akar persoalan dalam pemberantasan korupsi, tetapi dalam sisi teknokratis pemberantasan korupsi, Ganjar dengan sangat baik menguraikan persoalan-persoalannya. Mulai dari bagaimana membangun keteladanan, gitu ya, kemudian membangun sistem pencegahan baik itu dalam konteks pengadaan barang dan jasa, komunikasi antara anggaran, gitu ya, keterbukaan hasil audit, penguatan inspektorat, termasuk juga bagian memperkuat pencegahan pemberantasan korupsi, termasuk deteren efek dalam pemberantasan korupsi, Bu Merdi, perampasan aset, termasuk juga misalnya penggunaan, ya seperti yang pernah disinggung sebelumnya, gitu, nusa kambangan sebagai alat untuk cuci dosa para koruptor, Bu Meldi. Jadi saya pikir dalam konteks teknokratik gitu ya, Ganjar cukup baik menjelaskannya. Nah, yang agak normatif, yang agak hanya mengaminkan apa yang disampaikan oleh KPK, mengaminkan oleh apa namanya yang disampaikan oleh kandidat yang lain adalah Prabowo gitu. Prabowo mengatakan bahwa pendekatan itu harus secara sistematis di mana yang jadi pokok persoalannya hanya persoalan gaji, Bung Eli. Jadi Prabowo berkali-kali mengatakan akan menaikkan gaji pejabat negara tunjangannya. Prabowo mengilustrasikan bagaimana seorang direktur BUMN itu gajinya jauh-jauh lebih tinggi daripada seorang menteri yang mengurusi anggaran ratusan triliun misalnya atau puluhan triliun begitu. Tetapi dia juga melupakan gitu ya bahwa persoalan korupsi tidak hanya persoalan digaji tapi persoalan lain gitu. Tidak disinggung persoalan etik, persoalan konflik kepentingan, bagaimana penguatan KPK gitu. Jadi saya pikir dari dua hal ini gitu kita bisa melihat mana yang cukup paham di dalam melihat kerangka persoalan dasar dalam pemberantasan korupsi begitu ya. Kemudian ide-ide apa yang saja yang ditawarkan. Kalau boleh menilai gitu ya saya katakan dari tiga pasang ini maka Anies dan Ganjar gitu ya, memiliki kelebihan baik itu dalam pemahaman atau menawarkan isu-isu pemberantasan korupsi dibandingkan Prabowo Bung Eli. Jadi kalau kita katakan pasangan 1 dan 3 cukup memahami persoalan korupsi, cukup memahami bagaimana ritme birokrasi dalam persoalan korupsi dan kemudian menawarkan isu-isu yang menurut saya cukup praktis dalam kerangka 5 tahun ke depan sebagai seorang presiden, Bung Eli. Iya nih Prabowo tugas tambahan Bung Firdaus harus dijelaskan lagi ya, di forum yang berbeda nantinya ya, supaya dia clear urusan pemberantasan korupsi. Kalau enggak ya nasib dia nanti tidak dipilih Bung Firdaus. Ini tugas tambahnya dia harus Iya, betul. coba menambahkan lah, mengkonkretkan atau bab per babnya apa gitu ya, sehingga nih harus jelas ya, jangan normatif-normatif, jangan urusan gaji-gaji saya gitu Bung Firdaus. Dan ini kesempatannya masih ada ya, besok atau kapan-kapan dia ngomong lagi masalah itu, sehingga nih kita clear, 3 capres kita clear menyatakan bahwa pemberantasan korupsi adalah agenda utama yang sangat-sangat penting di republik ini. Iya, betul. Jadi Prabowo Gibran masih punya waktu dalam kurang 30 hari lagi atau kurang dalam sebulan untuk memperbaiki komitmen atau program-program pemberantasan korupsinya, mungkin dalam event-event kampanye atau sosialisasi yang lain begitu. Paling tidak publik melihat apa yang lebih strategis, yang lebih urgen dalam pemberantasan korupsi begitu. Sehingga saya pikir bisa mengejar ketertinggalannya. Walaupun sekali lagi kalau kita lihat dalam konteks hukum, kepastian hukum, penegakan hukum, salah satu leading isunya adalah anti korupsi, Bu Meli. Dan kita berharap gitu ya untuk pasangan yang lain, baik itu Anies dan Ganjar itu semakin mendetailkan, semakin membuat apa ya jelas kepada publik kira-kira, terutama dari sisi dampak ya. Kalau kita lihat orang tidak melihat ya korupsi kan hanya isu elit, isu yang melibatkan para pejabat, sementara di publik tidak gitu. Kalau kita bisa menakar misalnya pemberantasan korupsi kemudian dampaknya kepada pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pangan, energi begitu ya, maka itu kan jauh lebih bisa diterima gitu. Dan kita berharap dari tiga pasang ini publik bisa melihat kira-kira siapa yang paling baik dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, itulah yang menjadi pilihan-pilihan dalam siapa yang akan kita pilih dalam 14 Februari 2024 nanti, Bu Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bu Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.